Tak terasa sudah 2 tahunan aku berkebun. Di kebunku ini juga sudah tersedia kurang lebih 20 planter bag dengan ukuran 100 liter untukku menanam. Kenapa sih aku suka sekali memakai planter bag dengan ukuran ini? Yuk tonton video ini sampai habis karena aku bakal ngasih tahu 7 kelebihan memakai planter bag 100 liter untuk menanam. Ada banyak media yang bisa dipakai untuk menanam, salah satunya adalah planter bag ini. Planter bag yang selalu kupakai ini berukuran 50 x 50 cm atau 100 liter. Planter bag ini sudah menemaniku dari sejak pertama kali aku mulai berkebun di kebunku ini, tepatnya pada awal tahun 2023. Aku mulai menggunakan planter bag ini karena terinspirasi dari petani-petani luar negeri. Mereka selalu menanam menggunakan media yang besar atau mereka biasa menyebutnya berdisc raised bed. Aku sudah mencoba mencari di toko online apakah di Indonesia juga ada dijual raised bed seperti ini, dan setelah aku cari-cari ternyata aku tidak menemukannya. Jadi aku mencari alternatif yang lain dan tanpa sengaja aku menemukan planter bag dengan ukuran 100 liter ini. Dengan menggunakan planter bag ini, maka aku bisa sedikit meniru metode bertani dari luar negeri, yaitu metode hugelkultur. Selain itu, ada beberapa kelebihan lainnya yang aku temukan semenjak aku mulai menggunakan planter bag dengan ukuran 100 liter ini. Apa saja itu? Yuk kita masuk ke dalam listnya. Bisa menggunakan metode hugelkultur ini sendiri merupakan salah satu kelebihan. Hal itu karena dengan menggunakan metode hugelkultur ini, maka kita bisa lumayan menghemat media tanam. Kemudian apabila kamu menggunakan media yang besar seperti ini, maka kamu bisa memasukkan hampir seluruh jenis bahan-bahan organik ke dalamnya. Mau itu bahan keras seperti kayu-kayu bekas, buah kelapa yang sudah dimakan oleh tupai, dan bahkan bangkai hewan juga bisa kamu masukkan ke dalamnya, dan itu hampir semuanya aman untuk tanaman. Berbeda apabila kamu menggunakan media yang kecil seperti polybag. Jika kamu memasukkan bahan-bahan yang keras di bawahnya, maka nanti ketika tanaman sudah dewasa, maka pertumbuhan akar dari tanaman akan terbatas. Semua itu bisa terjadi karena bahan keras itu memerlukan waktu untuk hancur. Dan ketika belum hancur, maka akar tanaman tidak akan mampu tumbuh maksimal yang membuat tanaman sulit untuk berkembang. Berbeda dengan planter bag 100 liter ini. Walau di bawah sudah kamu masukkan bahan-bahan kayu yang keras, maka masih tersisa banyak ruang untuk akar tanaman dapat tumbuh dengan maksimal. Jarak dari rumah ke kebunku itu lumayan jauh yang membuat aku tidak bisa datang ke kebun setiap hari. Apabila tidak bisa datang setiap hari, maka aku juga tidak bisa menyirami tanamanku juga di sela waktu tersebut. Aku terus berpikir berhari-hari untuk menemukan jawabannya di kala itu. Aku sudah mencoba metode self-watering dan sumbu watering. Ternyata keduanya itu masih kurang efektif apabila diterapkan di kebunku ini. Dan ketika aku mulai mengenal dengan planter bag dengan ukuran 100 liter ini, maka jawaban itu langsung ketemu. Dengan penggunaan planter bag ukuran segini, maka media dapat menyimpan lebih banyak air di dalamnya. Tapi pastikan di dalam media juga terkandung banyak bahan organiknya ya. Salah satunya adalah kompos. Kenapa kompos? Karena kompos ini nantinya yang akan berfungsi untuk menyimpan air di dalam media tanamnya. Apabila kompos yang tersedia sedikit, kamu bisa menggantinya dengan sabut kelapa. Apabila sabut kelapa juga tidak ada, maka nanti kayu-kayu yang berada di bawah media ini lama-kelamaan akan semakin lapuk. Dan di saat kayu itu menjadi lapuk, di situ dia dapat menyimpan air juga di dalamnya. Untuk bisa menghemat pupuk, maka kamu harus menerapkan metode hugelkultur tadi ya, dan bisa juga dengan menggunakan banyak media tanamnya. Apabila kamu menggunakan metode hugelkultur, maka nantinya bahan-bahan organik yang ada di bagian bawah media lama-kelamaan akan mulai melapuk dan membusuk seiring berjalannya waktu. Ketika bahan-bahan organik ini mulai lapuk dan membusuk, maka hasil dari pelapukan dan pembusukan ini nantinya akan menjadi kompos yang tersimpan di bagian bawah media tanamnya. Kompos itu sendiri mengandung banyak sekali unsur hara yang sangat baik bagi tanamanmu, sehingga membuat tanamanmu nantinya akan tetap dapat tumbuh dengan baik walau diberikan pupuk yang sedikit. Tapi perlu dicatat bahwa memang benar tanamanmu tetap bisa tumbuh dengan baik walau hanya diberikan pupuk yang sedikit. Tapi untuk mendapatkan hasil yang maksimal itu, maka tanaman tetap harus memerlukan perhatian yang lebih. Sama seperti list ketiga tadi, untuk bisa mendapatkan hasil yang double berupa panen tanaman dan kompos sekaligus, maka kamu wajib menerapkan metode hugelkultur. Di saat kamu sudah memanen tanamanmu dan kamu ingin mengganti dengan jenis tanaman yang lain, maka kamu bisa membongkar media tanamnya terlebih dahulu. Kemudian memisahkan sedikit tanah yang berada di bagian paling bawah planter bag-nya.
Tanah yang ada di bagian bawah ini merupakan bahan organik yang dulunya dimasukkan ketika mengisi planter bag 100 liter ini dengan metode hugokultur. Dan kini lama-kelamaan dia sudah menjadi kompos. Setelah kamu memisahkan komposnya di wadah yang lain, maka kamu bisa mengisi kembali media tanamnya dengan metode hugokultur kembali, dan nantinya ketika kamu ingin mengganti tanaman lain di beberapa bulan ke depan, maka kamu bisa memanen komposnya lagi. Kompos yang kamu dapatkan ini bisa kamu berikan ke tanamanmu yang lain atau bisa juga dijadikan campuran media tanam. Selain untuk menanam, media planter bed dengan ukuran 100 liter ini juga bisa kamu manfaatkan untuk hal yang lain loh. Salah satunya adalah sebagai komposter. Dulu aku sudah pernah membuat video tentang pembuatan kompos di planter bag hingga panen. Jika tertarik, kalian bisa menontonnya melalui link di atas ini ya, atau bisa juga cek melalui kolom deskripsi. Di video itu, hasil akhir dari komposnya itu sendiri ternyata belum benar-benar sempurna karena aku terlalu cepat memanennya. Karena tidak sabaran, jadi aku sudah memanen komposnya itu di 3 bulan pertamanya. Untuk pembuatan kompos itu sendiri membutuhkan waktu kurang lebih 6 bulanan atau bahkan bisa lebih tergantung dari bahan yang dicampurkan dan faktor-faktor lainnya seperti media yang lembab, campuran bahan hijau dan coklat, serta lain-lain. Maka dari itu pembuatan kompos memerlukan kesabaran yang ekstra. Jika kamu bukan orang sabaran seperti diriku di masa lalu, maka yuk belajar bersabar. Dengan menggunakan planter bag 100 liter ini, maka kamu tidak terbatas untuk penanaman satu tanaman saja. Di media sebesar ini, kamu bisa menanam 4 tanaman bahkan lebih sekaligus. Namun perlu diingat, semakin banyak tanaman yang ditanami di media, maka tanaman memerlukan nutrisi yang lebih banyak juga agar semua tanaman mendapatkan nutrisi yang sama rata. Jadi nanti pertumbuhan tanaman bisa serentak dan tidak ada yang mengalami pertumbuhan yang terlambat ataupun daunnya yang menguning akibat kekurangan pupuk. Ketika kamu ingin menanam lebih dari satu tanaman di satu media yang sama, maka kamu harus bekerja lebih giat lagi untuk merawatnya. Untuk aku pribadi, aku lebih nyaman di 4 tanaman saja karena pengalamanku di saat menanam 4 tanaman, maka tanaman tersebut tetap bisa tumbuh dengan subur-subur saja walau tanpa aku berikan banyak pupuk tambahan. Paling sesekali saja aku memupuknya. Karena kamu bisa menanam lebih dari satu tanaman di dalam satu planter bag, maka tanaman yang ditanam itu tidak hanya terbatas dari satu jenis tanaman saja. Kamu bisa menumpang sarikan 2 jenis tanaman sekaligus. Jika kamu ingin melakukan tumpang sari, saranku sih lakukan tumpang sari untuk jenis tanaman yang menghasilkan buah dan tanaman daun. Contohnya tanaman cabai dengan kemangi, tomat dengan kangkung, cabai dengan kangkung, dan lain sebagainya. Dan jangan kamu tumpang sarikan tanaman yang menghasilkan buah dengan jenis yang berbeda. Contohnya itu tanaman cabai dengan tomat, tomat dengan timun, kecipir dengan kacang panjang, dan lain sebagainya. Tidak semua tanaman itu juga bisa ditumpang sarikan ya. Kamu harus melakukan riset terlebih dahulu daripada gagal nantinya. Kalau ingin coba-coba sih nggak masalah juga. Tentu masih ada beberapa hal lagi juga yang harus kamu perhatikan ketika ingin melakukan tumpang sari tanaman. Dan itu akan aku bahas di video yang lain nantinya. Karena planter bag ini terbuat dari bahan yang kuat, maka tidak perlu diragukan lagi ketahanannya. Berbeda dengan polybag biasa yang hanya mampu bertahan 2 tahunan. Planter bag ini mampu bertahan hingga 10 tahun lamanya. Semua ini berdasarkan klaim dari tokonya ya. Jujur, aku sendiri sebenarnya belum bisa membuktikannya karena aku belum berkebun selama itu. Tapi selama 2 tahunan aku memakai planter bag ini, kondisinya sih masih kuat dan kokoh. Paling yang mulai hancur itu hanya di bagian pegangannya saja. Sepertinya bahan untuk pegangannya ini terbuat dari bahan yang berbeda dari planter bag-nya itu sendiri, sehingga kualitas dari ketahanannya juga berbeda. Ada beberapa jenis planter bag yang dijual di toko online, salah satunya berwarna hijau dan juga berwarna hitam seperti milikku ini. Untuk perusahaan yang membuatnya juga pastinya berbeda ya. Jadi untuk planter bag yang berwarna hijau itu aku belum tahu apakah sama kuatnya atau tidak. Itu dia 8 kelebihan jika kalian memakai planter bag dengan ukuran 100 liter untuk menanam. Ada banyak media di luar sana yang bisa kamu jadikan sebagai tempat untuk menanam, dan nggak harus di planter bag dengan ukuran 100 liter ini ya. Semua itu kembali kepada motivasi untuk berkebunmu itu apa. Untukku sendiri, aku ingin meniru gaya berkebun orang luar negeri dengan cara menerapkan metode hugokultur di media yang besar. Hanya saja mereka itu memakai raised bed yang terbuat dari bahan seperti seng tebal yang mereka beri nama British raised bed. Sedangkan raised bed seperti itu masih belum dijual di Indonesia, jadi aku mencari bahan alternatifnya yaitu planter bag. Aku sempat menemukan raised bed yang serupa di toko online, namun harganya itu terlalu mahal bagiku. Sampai di sini saja video kali ini.
Tapi sebelum itu, tonton juga videoku sebelumnya dengan judul Cara Mengisi Media Tanam di Media yang Besar dengan Hemat. Bayangkan jika kamu punya 10 planter bag, maka budget yang harus dikeluarkan itu totalnya 1 jutaan. Masa iya mau nanam aja kita harus ngeluarin modal segitu? Itu tidak termasuk harga untuk membeli media tanamnya ya. Maka dari itu aku bakal ngasih tips bagaimana cara mengisi media yang besar agar kamu bisa menghemat media tanam. Jangan lupa like video ini jika kalian suka dan berikan dislike-nya jika kalian tidak suka, serta berikan juga masukan ke aku melalui kolom komentar di bawah. Share juga video ini jika kalian rasa bermanfaat, serta subscribe channel ini untuk bisa terus mendapatkan video update terbarunya. Kali ini aku izin untuk undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.